Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat datang di pondok kita Al-Mu'min. Semoga senantiasa dalam keberkahan Allah. Amin. Dan semoga apa yang Ustadzah akan sampaikan bisa bermanfaat. Perkenalkan dulu pertama kali, Ustadzah adalah Ustadzah Khalifah dan Ustadzah adalah pengampu mata pelajaran Tauhid di kelas 7. Untuk pertemuan pertama atau bab pertama ini yaitu dengan bab beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bab ini adalah pasal yang paling penting dan paling berat bobotnya karena kehidupan orang muslim berputar di porosnya dan terbentuk dengannya. Pasal ini adalah puncak prinsip dalam sistem umum kehidupan orang muslim secara keseluruhan, yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk ciptaannya. Kita mulai. Iman secara bahasa artinya yakin atau percaya. Bentuk dasar dari kata amana, yu'minu, imanan, fahuwa mu'minun. Kata ini merupakan kata turunan dari kata al-amnu yang artinya aman atau tenang. Kita merasa tenang karena ada tempat kita bergantung, karena ada yang menjamin kebahagiaan kita kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita. Kalau tadi adalah pengertian secara bahasa, kalau sekarang adalah pengertian iman secara istilah, yaitu adalah pembenaran dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan atau perbuatan. Nah, kita yang pertama adalah apa? Pembenaran dalam hati. Ya, kita itu harus benar-benar yakin bahwa Allah itu ada. Ya, bahwa Allah itu ada. Yang kedua adalah pengakuan dengan lisan, yaitu setiap hari apa? Kita melafalkan kalimat la ilaha illallah berapa kali dalam sholat? Coba berapa kali? Ada yang sudah menghitung? Saya yakin kalian pasti paham karena setiap hari kita melakukan sholat dan melafalkan kalimat la ilaha illallah berkali-kali dalam sholat kita. Selanjutnya adalah Allah. Allah itu ada dengan sendirinya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Seperti dalam surah yang bunyinya Qul huwallahu ahad, yaitu apa? Allah itu satu. Allah itu esa, ya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad. Allah itu qiyamuhu bin nafsihi, ada dengan sendirinya. Ya, ada dengan sendirinya. Ya. Iman kepada Allah itu harus meyakini bahwa Allah itu ada. Ya. Kenali tanda-tandanya. Yang pertama, seperti halnya adanya manusia, kita, ya, kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sempurna, ya. Dengan diberikan akal agar kita mampu berpikir. Yang kedua adalah hewan, ya, hewan yang setiap pasti kita ada yang punya binatang peliharaan mungkin di rumah. Nah, itu adalah Allah yang menciptakan. Yang kita lihat misalnya mungkin ada yang punya kambing, mungkin punya kucing, mungkin atau binatang pengerat, mungkin ada tikus mungkin di rumah kalian. Ya, itu adalah Allah yang menciptakan. Yang ketiga adalah tumbuhan, ya. Tumbuhan yang kita pandang memberikan kesejukan untuk mata kita. Itu adalah Allah semuanya yang menciptakan. Dan semua makhluk ciptaannya, bumi, bintang, langit, matahari, dan semua apapun yang ada di dunia ini adalah Allah semuanya yang menciptakan, ya. Seperti halnya apa?
HP atau laptop yang kalian pegang sekarang ini untuk pembelajaran kali ini? Siapa itu yang menciptakan? Manusia kan? Dia tidak ada kan dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakan. Seperti halnya apa? Kita. Adanya kita ini juga karena ada yang menciptakan, yaitu Allah. Ya. Kalau Allah itu ada dengan sendirinya, tapi kalau kita ada karena ada yang menciptakan. Dan semua makhluk hidup di dunia ini karena ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang menciptakan makhluk hidup tadi ya? Apakah ada dengan sendirinya? Tidak ya? Atau karena Allah? Ya, tadi kita sudah membahas, yaitu yang menciptakan semua makhluk hidup atau apapun yang ada di dunia ini adalah karena Allah Ta'ala yang menciptakannya. Nah, salah satu dalil yang menunjukkan adanya Allah adalah surah Toha ini yang berbunyi innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, udah jelas ini ya, bahwa kita diminta untuk menyembah Allah. Untuk menyembah Allah, salah satu perantara adalah dengan mendirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anakku semua, sudah rasa cukup untuk pembelajaran kali ini. Barakallah, ma'akum najah. See you next time. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.